Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat kesehatan, kesempatan, umur yang panjang. Dan Allah tidak pernah berhitung nikmat kepada hambanya, tetapi hambalah yang menghitung nikmatnya. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada Sang Bapa Revolusional Dunia, seorang pemimpin yang tak berdasi, seorang guru yang tak kenal bulu, yang bertitelkan Rasulullah, putra dari Abdullah, sang buah hati dari Aminah, intan berlian dari surga. Siapa lagi kalau bukan baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah menurunkan bendera-bendera kemusyrikan dan mengibarkan panji-panji keislaman dengan satu konsep, dinul Islam wal iman, agama Islam yang disertai dengan keimanan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Tanda-tanda diterimanya salat. Seluruh ajaran Islam yang dimaksudkan untuk mensucikan manusia, yakni menampilkan kembali sifat kemanusiaan mereka. Salat yang merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam, bertujuan untuk mensucikan jiwa dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taha ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentunya kita sebagai seorang muslim berharap ibadah salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi benarkah bahwa seluruh ibadah salat kita akan diterima oleh Allah? Menurut Rasulullah, pada hari kiamat nanti ada orang yang membawa salatnya kepada Allah, mempersembahkan salatnya kepada Allah, tetapi salatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, lalu dibantingkan ke wajahnya, yang menjadi tanda bahwa salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang celaka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maun ayat 4-5 yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Lalu bagaimana agar salat kita diterima oleh Allah? Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi jikalau salatnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, merendahkan diri. Para ulama mengatakan kalau saudara sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, maka ketahuilah saudara sudah meninggalkan dunia ini. Saudara sudah mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menahan nafsu. Tanda yang kedua akan diterimanya salat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsunya. Yang ketiga, banyak berzikir. Tanda yang ketiga akan diterimanya salat adalah
orang yang mampu meluangkan waktunya untuk berzikir. Bukan banyaknya amal yang menjadi ukuran, melainkan kualitas amal yang kita lakukan. Melakukan amal baik sebaik mungkin. Yang keempat, peka terhadap persoalan-persoalan sosial. Membiasakan dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sombong kepada sesama. Dia yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan. Ketika persyaratan-persyaratan ini sudah mampu kita laksanakan, maka kita pun harus yakin bahwa salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi jikalau salatnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, merendahkan diri. Yang kedua, menahan nafsu. Yang ketiga, banyak berzikir. Dan yang keempat, peka terhadap persoalan-persoalan sosial. Baiklah, cukup sekian ceramah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan suci, wabillahi taufik wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.